Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Kiai. Dan apa? Ya. Silakan, apa kabar? Ini bawa dari mamaknya Haryati. Mamaknya Haryati. Iya, mamaknya Haryati. Ini surat nih Pak Kiai. Iya. Bagaimana hukumnya dalam agama Islam? Kalau seorang ibu tutup kandungan karena sesuatu hal atau penyakit sesuai dengan anjuran dokter, tidak diperbolehkan kah lagi hamil? Bagaimana Pak Kiai? Begini dan apa? Iya. Keputusan Majelis Ulama menutup kandungan itu hukumnya haram. Iya. Dan itu termasuk dosa. Iya. Nah, dan apa? Kalau memang itu adalah karena penyakit, di mana bukan hanya satu dokter, tapi hendaknya tim dokter yang sudah berpendapat berbahaya. Kalau dia masih hamil. Kalau sudah demikian, Islam membenarkan untuk tutup kandungan ataupun jalan lain yang bisa ditempuhnya. Sebab dalam Al-Quran juga jelas, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Artinya? Jangan kamu menjatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Kalau hanya satu dokter Ustaz. Nih. Kalau dia satu dokter, apakah ini bukan tim dokter. Apakah sudah pendapat itu? Sebab ini masalah analisa semacam itu dan apa? Iya. Bisa terjadi berbeda itu. Betul. Mungkin satu dokter mengatakan tidak bisa. Iya. Apalagi kalau dia mengatakan tidak bisa ini karena sudah melebihi anaknya dari 3. Iya. Nah, ini sudah sulit dan apa? Iya. Itu bukan lagi soal penyakit, tapi karena anak itu harus hanya 3. Iya. Sekarang nampaknya akan hamil lagi jadi 4 nanti. Sehingga dia bilang, wah ini tidak bisa lagi. Iya. Nah, ini tidak bisa, tidak boleh jadi alasan dan apa? Iya. Tapi kalau tim itu bisa menganalisa lebih mendalam dan mempunyai kesepakatan, kita itu sami'na wa ata'na, maka kita boleh untuk melakukan tidak hamil. Adapun caranya terserahlah. Tetapi untuk tidak hamil dibolehkan. Jadi denaba menutup kandungan, vasektomi, tubektomi, sterilisasi, keputusan Majelis Ulama hukumnya haram. Itu denaba. Yang kedua nih Pak. Apa denaba? Kalau kita tidak berpuasa dalam bulan Ramadan karena sesuatu penyakit atau masa anak itu penyakit. Anak penyakit kapan? Iya, anak tidak banyak. Anak yang sakit bukan dia. Ini dia yang sakit ini. Sedangkan dokter menganjurkan setiap 2 jam harus makan lagi. Apakah wajib hukumnya kita memberi fidyah kepada fakir miskin? Kami mohon penjelasan Pak Kiai. Begini Denaba. Iya. Apa sifat sakit ini akan berkepanjangan? Iya. Atau sifat sakit ini hanyalah sementara, dalam situasi sakit dia harus berbuat demikian? Iya. Nah, kalau jika sementara sakit dan ada harapan akan sembuh, maka dia tidak boleh membayar fidyah. Dia harus qadha. Iya. Tetapi jika sakit ini akan berkepanjangan dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh, dan kata lain dia harus melalui situasi semacam ini akan terus menerus, maka dia dibenarkan fidyah. Inilah yang dimaksud ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu denabah. Artinya orang-orang yang sebenarnya sanggup tapi akan membawa mudarat kepada dirinya, itu maka dia harus membayar fidyah. Begitu yang dimaksudkan oleh ayat dan nabah. Begitulah mamaknya Haryati. Mama Haryati ya. Mama Haryati. Iya. Dari Wonomulyo. Begitu ya. Kok nama mama ya? Iya, mamanya Haryati. Ini lagi Pak Kiai. Iya. Ini dari ujung pandang. Pertama-tama kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. 14-15 Hijriah. Dan semoga di bulan penuh rahmat ini
kami umat Islam senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai permasalahan saya adalah sebagai berikut. Beberapa bulan yang lalu orang tua kami, ayah, berpulang ke rahmatullah. Dan setelah kami usai memperingati hari ketiga dari wafatnya almarhum, saya melanjutkan usaha almarhum yang bergerak dalam bidang konveksi tenda untuk perkemahan. Namun pada saat saya sedang bekerja, datanglah seorang ustaz mengatakan bahwa apabila belum lewat 40 hari 40 malam dari meninggalnya almarhum, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan saya tersebut belum boleh dilakukan. Belum boleh dilakukan. Adapun bunyi larangan tersebut antara lain, belum diperbolehkan menggunting kain maupun menjahitnya, belum lewat 40 hari 40 malam atas meninggalnya almarhum. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah ada benarnya perkataan yang dikatakan oleh ustaz tersebut? Yang kedua, jika seandainya perkataan tersebut ada kebenarannya atau tidak, apakah ada dalilnya? Baik itu dalam kitab suci Al-Quran ataupun hadis. Yang ketiga, ungkapan kalimat pemali yang erat kaitannya dengan permasalahan saya di atas, apakah saya dapat yakini kebenarannya? Tolong Pak Kiai jelaskan agar saya nantinya tidak merasa bimbang menanggapi suatu permasalahan yang kebenarannya masih saya ragukan. Dari siapa itu Dana? Tunggu dulu. Oh, masih ada? Nah, ada. Akhirnya tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Dari Hamzah Ali, Jalan Tidung 5, Perumnas. Oh, dari Ujung Pandang. Iya, Perumnas. Begini Dana. Iya, bagaimana? Ini batu-batu ya Dana. Iya. Itu tandanya orang hidup, Pak. Kalau tidak hidup tidak batu lagi. Orang mati tidak ada batu. Tidak batu lagi. Masalah seseorang atau orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah, anaknya tidak boleh bekerja dalam waktu selama 40 hari 40 malam. Apakah ini ada kebenarannya? Atau dalilnya? Dan hambatan atau tidak boleh itu bekerja hanya sekedar pemali? Begini dan Abah. Kalau kita bertolak dari segi agama Islam, pembatasan bekerja selama 40 hari 40 malam karena mati bapaknya, karena mati bapak atau mati ibu, itu adalah sesuatu yang tidak kita temukan kebenarannya di dalam ajaran Islam. Dan ada dalam Quran dan hadis. Dan tidak ada dalil yang diketemukan di dalam Al-Quran dan hadis melarang bekerja selama 40 hari 40 malam. Dan dari segi adat juga tidak kita menjumpai itu yang demikian. Masalah orang tidak bekerja karena duka itu wajar saja. Oh, kenapa belum kerja ya? Belum sampai hati saya kerja ini. Masih perasaan saya tidak enak. Itu lainnya. Itu lain itu. Itu bukan masalah dalil agama. Tetapi itu hanya dari segi perasaan seseorang. Tetapi untuk harus mencapai 40 hari itu tidak ada juga dan Naba. Kalau orang duka sedih itu biasanya sampai 2-3 hari ada perasaan duka, tetapi tidak membuat orang itu tidak kerja. Itu. Jadi kalau toh tidak kerja itu karena perasaan sedih, itu lain.
Tapi adapun dalil dari agama membatasi sampai 40 hari, yaitu tidak akan kita jumpai. Kiranya ini jangan dibiasakan atau jangan dibuat-buat satu aturan yang tidak aturan. Jangan memperatasnamakan agama yang bukan agama. Itu dan Abah. Itu juga bukan melarang atas nama agama. Oleh karena itu jangan dijadikan adat kebiasaan. Apalagi memperatasnamakan agama. Begitu dan Abah. Nah ini lagi pakai. Dalam dunia hukum kita kenal adanya hukum mati. Di mana seseorang melakukan pelanggaran hukum. Setelah melalui proses pengadilan. Yang berwajib. Ternyata jatuh hukuman mati. Menurut pemahaman atau pengertian mati dijatuhi hukuman mati. Masyarakat awam mengatakan bahwa yang namanya hukuman mati itu yang bersangkutan atau si pelanggar hukum langsung dibunuh setelah melalui pertimbangan-pertimbangan. Apakah dengan cara digantung, ditembak, atau dengan jalan lain? Pertanyaan. Apakah yang melakukan hukuman mati itu juga berdosa? Ini pertanyaannya Pak. Betul. Karena yang melakukan hukuman mati itu jelas dia juga manusia membunuh jiwa manusia. Tetapi manusia yang bersalah atau si pelanggar hukum. Kalau ada yang berdosa, siapakah yang harus menanggung dosanya? Ataukah tidak ada yang berdosa di antara mereka? Mohon penjelasan dari Pak Kiai. Begini. Dari Sudin ini Pak Kiai. Jadi masalah hukuman mati. Begini dan Abah. Bagaimana? Di dalam ketentuan hukum Islam kalau kita bertolak Islam, itu memang diakui adanya hukum qisas. Kita bertolak dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Bunyinya pakai bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas dalam pembunuhan. Qisas artinya hukum balasan. Hukum balasan dalam pembunuhan. Orang merdeka yang membunuh, orang merdeka itu dibunuh. Kalau budak yang membunuh, budak itu dibunuh. Kalau wanita yang membunuh, wanita itu dibunuh. Nah, ini dan Abah, kalau terjadi hukum qisas itu, maka bagaimana pelaksana? Pelaksananya? Apakah mereka itu berdosa karena menghilangkan nyawa? Si pelaksana adalah pelaksana hukum. Pelaksana hukum sesudah diputuskan oleh hakim bahwa si anu harus dihukum mati. Terus diperintahkan dia menembak. Atau menggantung. Maka si pelaksana ini apakah termasuk berdosa? Jawabnya malah berpahala. Masa berpahala? Berpahala dia. Kenapa berpahala? Karena melaksanakan perintah Allah. Kalau bukan perintah Allah? Itu berdosa dan apa? Iya. Karena Allah memerintahkan bahwa ini harus dihukum mati. Nah, diputuskan oleh hakim, maka dia diperintahkan sebagai algojo, sebagai pelaksana. Maka dia malah berpahala. Walaupun dia menghilangkan nyawa manusia, tapi menghilangkan nyawa manusia itu adalah akibat daripada perbuatannya sendiri. Begitu dan Abah. Oleh karena itu orang yang melaksanakannya tidak berdosa. Tidak dan Abah. Karena melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Sekian Pak Kiai. Dari Sudin ini. Selanjutnya ini lagi.
Ini surat dari sini dipakai. Dialog Pak Kiai dengan Den Nabah. Ini. Para ulama sependapat Ya. bahwa tidak ada ijtihad sesudah nyata ada nas. Iya. Maka bagaimanakah para ulama terhadap tindakan Umar menghentikan sebahagian mu'allaf, bahagian mu'allaf dihentikan apabila perbuatan Umar itu merupakan ijtihad, maka ijtihadnya itu tidak dapat dibenarkan karena adanya nas. Serta apabila tindakan Umar itu dianggap nasikh, ini pun tidak dapat dibenarkan karena tidak ada nas sesudah wafat Rasul. Maka tindakan itu apakah ini? Yang kedua, Barangkali kita bahas dulu itu. iya. Ya. Jadi pembahasan pertama, sesuatu yang sudah ada nas tidak berlaku ijtihad. Oh iya. Itu benar dan apa? Iya benar. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah soal mu'alaf. Di mana Pembagian mu'alaf. ya dalam Al-Qur'an sudah tersebut bahwa mu'alaf mempunyai hak Iya. menerima zakat. Iya. Tiba-tiba Umar bin Khattab membatalkan mu'alaf. Iya. Jadi berarti membatalkan ketentuan nas yang ada. Iya. Kan itu jadi pembahasan. Iya. Apakah perbuatan Umar bin Khattab itu bisa menasihkan sesuatu yang telah tertulis di dalam Al-Quran? Iya. Tentu itu tidak mungkin. Iya. Jadi tindakan Umar ini apa? Nah, di sini Denaba, ijtihad tidak boleh menghapuskan nas. Iya. Itu sudah benar. Iya. Tetapi Umar bukan menghapuskan nas. Apa sih? Umar hanya melakukan ijtihad tentang seseorang yang sudah masuk Islam. Ukuran untuk mu'allaf itu tidak selamanya dia jadi mu'allaf. Oh iya. Nah, itu dan apa? Ukuran mu'allaf itu tidak selamanya dia mu'allaf. Iya, betul. Oh, maka oleh karena itu tidak dikasih. Tidak dikasih lagi pembagian. Oh, Karena dia dianggap oleh Umar dalam ijtihadnya mu'allaf itu hanya sekian waktu. Iya. Sehabis itu bukan lagi dipandang dia mu'allaf. Karena itu harus dibatalkan pembagian zakat buat dia. Oh. Dari segi itu dan apa? Jadi bukan ayat yang dibatalkannya. Bukan nas yang ditolak oleh Umar. Iya. Tetapi yang ditolak oleh Umar adalah orang ini apakah masih dihitung mu'allaf atau tidak. Oh. Itu dan apa? Iya. Ini orangnya mu'allaf. Iya. Memang dia mu'allaf. Iya, kalau tapi mu'allaf tapi Umar mengatakan, oh bukan mu'allaf lagi. Iya. Dia sudah yakin tentang kebenaran Islam, itu tidak mu'allaf. Iya. Nah, karena itu dia tidak memberikan zakat kepada orang itu. Oh. Nah, begitu cerita. Jadi bukan Umar bin Khattab menghapuskan nas yang ada. Iya. Tetapi adalah berijtihad tentang apakah seseorang itu masih dihitung mu'allaf dalam waktu sekian atau tidak. Dari segi itu dan apa? Iya. Yang kedua, ahli-ahli hukum barat dan ulama syariah berpendapat tentang tidak adanya hukum berlaku surut. Ya. Tidak ada berlaku surut. Iya. Berdasarkan beberapa dalil, tetapi diketemukan beberapa sawahid dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyalahi prinsip itu, seperti kejadian hadisul ifki, di mana Rasul telah menetapkan nas ayat. Apakah peristiwa itu terjadi pada sebelum turun ayat? Demikian pula kejadian uraniyin. Demikian pula kejadian uraniyin. Apa ini maksud pakai? Iya. Yang ketiga,
Dalam ini ayat selesaikan dulu dan Abah. Ya. Ahli-ahli hukum barat itu hadisul ifki itu apa dan Abah? Iya. Mana itu? Ya ini kurung dikurung ifki. Seperti kejadian ifk. Ya. Tidak dijelaskan apa itu. Ini ada kurungnya. Iya. Di mana Rasul telah menetapkan nas ayat. Padahal peristiwa itu terjadi pada sebelum turunnya ayat. Ya, jadi sebelum turun ayatnya. Begini dan Abah. Ya. Ada memang peristiwa-peristiwa yang berlalu. Ya. Ya. Kejadian-kejadian berlalu. Kemudian ayat di belakang turun. Iya. Tapi peristiwa itu tetap diberikan hukum dengan apa yang terdapat pada Al-Quran sekarang. Iya, iya. Nah, suatu contoh, ya, dalam persoalan Perang Badar, Iya. itu orang menanyakan dari segi sejarah Perang Badar itu kapan terjadinya. Iya, iya. Nah, bukan turunnya Al-Quran ayat pertama. Iya. Nanti turun Al-Quran menjelaskan tentang Perang Badar. Iya. Bahwa turun Quran sama waktunya dengan terjadinya Perang Badar. Iya, iya. Nah, begitu dan Abah. Ya. Maka dapat ditarik kesimpulan kalau begitu Perang Badar tanggal 17 Ramadan. Oh, begitu. Maka berarti turunnya ayat pertama surat Iqra itu adalah tanggal 17 Ramadan. Nah, begitu peristiwa yang berlalu ditetapkan dengan peristiwa yang di belakang. Oh, iya. Nah, itu yang dikatakan berlaku hukum surut istilah mereka itu. Nah, begitu dan Abah. Oh, iya. Yang ketiga, dalam ayat Al-Quran kita jumpai banyak sekali kalimat amar dan nahi, di mana Rasul tidak ditentukan wajib, sunnah, makruh, dan haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan apa-apa yang Rasul datangkan kepadamu, maka ambillah akan dia. Dan apa-apa yang Rasul larang kamu, maka hentikanlah. Bagaimana menentukan hal-hal tersebut bagi umat Islam yang seperti dilihat sekarang? A. Apakah seorang pelaku sesuatu jarimah atau delik telah dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum Islam di dunia ini? Apakah dia masih diancam dengan hukum ukhrawi? Dan bagaimana hubungannya dengan peristiwa Maiz dan Ghamidiyah? B. Seorang hakim muslim yang memutuskan hukuman tidak seperti yang diharuskan oleh hukum Islam, menurut Dr. Abdul Qadir Auda adalah zalim, kafir. Dan menurut Syekh Saltut hanyalah sampai ke tingkat lemah imannya. Manakah yang lebih kuat di antara pendapat itu? Sekian dan terima kasih. Lebih dikurang mohon maaf. Dari Dr. Andus Sahrul Paralangi di Pindrang. Ya. Pertanyaan yang ketiga dan Abah. Iya. Di dalam Al-Quran jelas tentang ketetapan hukum. Iya. Nahi mungkar. Iya. Ya. Maka bila datang kepadamu Rasul, ya, apa ayat yang dikatakannya tadi? Wa manahu. Ya. Dan apa-apa yang Rasul datangkan kepadamu, maka ambillah. Iya. Ya, akan dia. Dan apa-apa yang Rasul larangkan kamu, maka hentikanlah. Ayat ini dan Naba, ayat yang memberi peringatan kepada manusia, setiap perintah kerjakan, setiap larang tinggalkan. Nah, sekarang bagaimana bersifat larang itu menentukannya, bahwa larang itu bersifat haram atau bersifat makruh, bahwa perintah itu bersifat wajib atau bersifat sunat.
maka kita disinilah letaknya orang harus mempelajari usul fikih. Usul, ya. Nah, itu. Karena usul itu yang menjelaskan. Ya, dari segi hukum usul itulah kita dapat menentukan. Suatu contoh dan apa ya? Fasalli li rabbika wanhar. Iya. Kata-kata wanhar itu fi'il amar. Iya. Berarti bersifat al-aslu fil amri lil wujub. Iya, iya. Segala yang bersifat perintah itu hukumnya wajib. Iya, wajib. Nah sekarang masalah korban berdasarkan ayat itu hukumnya wajib. Iya, iya. Nah, tetapi kita melihat lagi di hadis yang lain seperti yang Rasulullah katakan, ya, bahwa korban itu bagi saya wajib, tapi bagi kamu sunat. Iya, iya, iya. Nah, itu dengan itu dapat ditarik kesimpulan nampaknya tidaklah semua amar itu berkedudukan sebagai wajib. Iya, 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 iya. Dan sebagaimana juga tidak semua larangan itu berkedudukan sebagai haram. Iya, iya, iya. Nah, itu nanti ketegasan-ketegasan hukum yang semacam itu kita dapati melalui pengajian yang dikatakan usul fikih. Iya, iya. Nah, Di dalam usul ya. Iya, begitu. Atau al-bayan. Iya, iya. Dan yang itu nama kitab dan apa usul fikih itu ada namanya al-bayan dan ada nama-nama lainnya. Iya. Kemudian yang keempat, seorang pelaku kejahatan telah dijatuhi hukuman di dunia ini. Apakah nanti masih akan mendapatkan hukum di akhirat? Iya, iya, iya. Nah, ini bergantung kepada soal tobat dan tidaknya seseorang yang menerima hukum itu. Iya, 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 iya. Kalau dia tobat? Nah, tentu dia akan lepas di akhirat. Iya, iya. Tetapi jika dia tidak tobat, di akhirat dia akan kena. Sebab hukum yang dijalankan itu hanyalah di dunia ini. Ya, seperti hukum mencuri. Iya. Dipotong tangan. Ya, apakah dengan dipotong tangan itu dia menyadari dirinya sebagai suatu perbuatan yang bersalah yang tidak akan harus diulang lagi? Iya, iya. Ya, tapi kalau dia melakukan ulangan juga atau melakukan kejahatan juga, potong tangan itu hanyalah sekedar hukuman dunia buat dia sebagai merusak orang lain. Nah, begitu dan apa? Iya. Itu yang kedua ya. Dan yang berikut, seorang hakim muslim ya, yang menjatuhkan hukum yang tidak sesuai dengan Islam. Ya, dia kemukakan pendapat Abdul Qadir Auda dengan Profesor Saltut. Itu benar dan apa untuk negara yang bertolak daripada dasar Islam. Nah, tapi akan berbeda dengan negara yang berdasar yang bukan Islam seperti di Indonesia ini. Nah, sama saja. Waktu Nabi Muhammad berada di Mekah, ya, orang tidak boleh menyembah berhala dan minum balok. Tetapi di Mekah Nabi melihat orang menyembah berhala dan minum balok, tapi Nabi tidak bisa bertindak karena itu masalah kekuatan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, di situ letak masalahnya dan Nabi. Iya. Jadi kalau ada kekuasaannya, itu boleh. Iya, dan Nabi. Jadi selesai. Nah, ini lagi pakai. Saya rasa disambung saya lagi pakai. Ya, baik. Atau nanti saja ya. Ya. Jadi saya permisi dulu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini?